teman-teman otomotif TV, kalau kalian punya impian dan punya uang pastinya dan pengen beli Moge yang bermesin berapa sih yang bakal kalian beli? Yang 600 cc, 800, 1000, 1200 atau mau yang gede sekalian 2500 cc? Ada motornya dan itu udah ada di Indonesia. Model terbarunya lagi. Nah, ayo kita lihat ya motornya. Ini dia teman-teman motornya, Triumph Rocket 3. Yang kita langsung bahas mesinnya sob. Ini gede banget, 2500 cc, 3 silinder segaris. Jadi keluaran knalpotnya 3 biji sini, 2 di sisi kanan dan 1 di sebelah kiri. Dan mesin ini adalah mesin terbesar yang pernah dipasang di motor produksi massal. Kapasitasnya 2400-an cc, dia 3 silinder segaris DOHC dengan 4 katup di tiap silindernya. Jadi dengan kapasitas mesin yang gede dan cuma punya 3 silinder, diameter pistonnya itu 110 mm, itu gede banget, dan struknya 85,9 mm. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sampai 165 daya kuda dengan torsinya 221 Nm. Gokil banget sih mesinnya, ngejambak banget pastinya. Nah, mesin ini dipadu sama transmisi 6 speed yang diteruskan ke roda belakang pakai drive shaft atau biasa nyebutnya orang-orang itu gardan ya. Dan itu gardannya ada di sebelah kiri yang menyatu sama lengan ayunnya. Ini kapasitas mesinnya 2500 cc. Kalau di mobil tuh setara Pajero Sport sama Toyota Fortuner. Cuma mereka kan mesin diesel ya, sementara ini adalah mesin bensin dan 3 silinder. Gokil sih. Beneran kayak mesin mobil yang dipasang ke motor. Kan pasti penasaran dengan suaranya. Nah, kita langsung dengerin deh. Nanti kita akan langsung coba, kita rasain jambakan dari mesin 2500 cc. Kalau bicara desain, wah gila, ini motor sih sebenarnya ikonik ya. Lampunya dari dulu itu Triumph Rocket 3 pakai lampu bulat dan itu 2. Dan model terbaru pastinya dia sudah LED dan ini ada DRL-nya. Nah, ini model nyalanya lampu dari Triumph Rocket 3 yang terbaru. Di atas ini ada lampu DRL, ntar lampu dekatnya di bagian atas, dan kalau lampu jauhnya ini nyala di bagian bawah ini. Makin mewah kalau di tengah-tengah ini ada logo Triumph-nya, huruf T, terus ada kayak bendera Inggrisnya gitu ya. Terus di bagian atas lampu dia punya windshield yang modelnya clear dan dia ada lampu sen model LED juga. Udah keren. Nah, sekarang kita geser ke bagian bawah dulu, bagian kaki. Dia suspensinya pakai Showa tipe upside down dan ini diameter gede banget. Pastinya pengereman cakram kanan kiri dan ini udah ABS. Peleknya, wah ini istimewa banget nih. Peleknya kalau di website Triumph dia menyebutnya palang 20 dan bannya ini pakai Avon. Nah, buat area setang dia lebar banget teman-teman. Lebar dan ala motor cruiser dia agak ada lekukan tinggi gitu. Dan di sudutnya dibuat mengarah ke arah pengendara karena memang jarak antara setang sama joknya ini lumayan jauh nih. Pastinya dibuat supaya tangan pengendara juga tetap rileks. Terus di area setang ini ada speedometer dan speedometernya ini udah full digital layar TFT. Nah, yang termasuk intimidatif buat pengendara yang baru pertama naik, terus tangkinya. Wah, ya, tangkinya membulat dan ini gede banget. Lebarnya lumayan 30 cm lebih nih. Dan ini full besi, bukan cover plastik ya. Ini full besi. Dan tutup tangkinya di sebelah kanan, ini model polis. Dan di bagian tangki atas ini bagian tengah juga ada model polisnya. Jadi kesannya memberikan mewah ke motor Rocket 3. Nah, joknya, karena ini adalah tipe GT, dia punya jok yang lebar dan empuk. Dan begitu juga dengan buat area pengendaranya dan juga buat area pemboncengnya. Dan kalau yang diboncengin mic ini, misalkan ridernya ngebetot gas gitu mendadak, nggak perlu takut penumpangnya jatuh karena udah ada sandarannya. Oke, di belakang sini dia punya bodi yang dibilangnya tipis ya, dan ini melekuk mengikuti bentuk rodanya. Dan dia punya lampu belakang tipis dan ini full merah dengan lampu LED bar yang akan menyala. Ini keren banget. Dan lampu sen belakangnya nempel di bagian mudguard sini. Dan ini mudguardnya lumayan gede, ya pastinya bisa menahan kotoran dari roda belakang. Nah, kelupaan teman-teman.
ternyata bagian backrestnya ini buat pembonceng ini bisa di setel. Lumayan kan naiknya. Tiba-tiba dia ada dua setelan, ada dua posisi. Dia yang posisi yang agak tinggi dan ini yang agak rendah. Sama satu lagi, footstepnya. Kalian nggak footstep di sini, dia ngumpet di sini teman-teman. Tuh, dibuka. Nah, jadi kalau motornya lagi nggak dipakai buat berboncengan, ini memberikan kesan clean. Jadi nggak ada ornamen terlalu banyak di bagian sini. Oke, sekarang kita ngomongin kaki-kakinya. Ini buat yang belakang gede banget teman-teman. Dia swing armnya pakai model sebelah, model pincang single arm di sebelah kiri doang, sekaligus menyatu dengan gardan. Efeknya apa? Area sebelah kanan clean. Pastinya Triumph ini mau pamer peleknya dia yang model dual tone seperti ini. Dan dia ada yang dipolis seperti ini nih. Dan ada juga yang bagian yang dicat warna hitam. Dan bautnya ada 5. Kayak baut ban mobil ya. Tapi emang ini mirip banget ban mobil. Lebar-lebarnya tuh gede banget. Nah untuk suspensinya dia pakai monoshock. Kalian nggak akan lihat monoshocknya di mana karena monoshocknya tersembunyi di bagian sini. Dan untuk suspensi dia depan belakang sudah full adjustable. Jadi kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan kalian. Nah untuk rem belakang dia pakai cakram dan pastinya sudah ABS juga. Oh ya untuk rangka motor ini udah full aluminium dan ini rangkanya benar-benar terbaru buat Triumph Rocket 3 model 2020. Ya tadi itu yang sebelah kanan terus yang dilihatin nih. Karena sebelah kiri dari motornya masih kelihatan keker sama yang di sebelah kanan ya. Ini ada 3 buah mungkin ini kayaknya throttle bodinya ya buat masukin campuran bahan bakar sama bensin ke dalam ruang bakar. Dan ini bagian mesin transmisinya, ini guratan-guratannya keren banget sih, keker banget. Jadi gardannya sebelah kiri ini dan ada lubang knalpotnya satu di sebelah kiri di bawah, jadi memberikan kesan padat di seluruh bagian motor. Oke, kalau ngomongin fitur ini motor lengkap dan pastinya banyak banget. Kita mulai di bagian area stang nih. Sebelah kiri dia ada tombol buat cruise control nih. Dan ini tombol M ini adalah buat pengaturan di speedometernya. Oke, yang di bawah ini adalah semacam joystick buat pengaturan menu di speedometer juga. Oke, buat yang stang sebelah kanan ini tombolnya juga lumayan lengkap ya. Kita mulai dari bagian atas ini yang warna abu-abu. Ini dengan gambar gembok dia buat ngunci stang. Terus ini ada tombol buat lampu hazard dan ini adalah engine cut off model 3-in-1 yang menyatu sekaligus buat starter. Nah yang paling bawah ini nyempil udah tombol home atau tombol menu juga buat pengaturan di speedometer. Nah fiturnya lain adalah ini power outlet, jadi buat ngecas handphone ataupun ngecas GPS, tapi dia model yang soket yang kecil ya. Tuh kita nyalain teman-teman speedometer kayak apa. Wah, tampilannya klasik ya teman-teman ya. Oke, untuk tampilan awal di bagian kiri ini adalah tachometernya. Di unik ya, modelnya kayak model tachometer analog. Karena ini ada kayak semacam jarumnya nih. Dan dia jarumnya akan naik turun. Nah, di bagian tengah ini adalah speedometer. Kemudian ini adalah indikator fuel meternya. Ini adalah logo obeng ini buat interval service sepertinya. Yang sebelah kiri ini adalah riding mode yang lagi dipakai. Nah, sebelah kanan ini N dan ada logo gearnya ini adalah gear position. Kemudian adalah indikator pengingat servis nih, service in, yaitu servis berikutnya setelah menempuh jarak 875 km lagi atau bulan 11 2020. Dan paling bawah ini adalah odometernya. Nah, kalau sebelah kanan bagian atasnya ada jam digital dan ini menampilkan suhu mesin atau jarak odometer yang udah ditempuh. Ini jarumnya udah mulai agak naik nih. Nah di atas ini ada beberapa indikator lagi, ada indikator check engine, indikator ABS dan indikator oli. Dan yang di atas ini yang nggak kelihatan ini adalah indikator bensin yang akan nyala warna oranye, dan di ini adalah warna merah, nyala titik warna merah itu indikator buat immobilizer. Nah sekarang kita lihat menu-menu yang ada di speedometernya. Oke, ini ada pilihan buat riding mode. Untuk masuk ke dalamnya kalian pakai joystick yang ada di stang sebelah kiri. Pilihan riding mode-nya dia ada rider. Rider ini adalah riding mode yang di custom sesuai kemauan rider. Rain, road, dan sport. Oke, ada bike setup.
Udah hill hold control, jadi motor ini bisa menahan posisi diam dalam sewaktu lagi berhenti di tanjakan. Dan TC ini adalah traction control, udah enable, disable, mau bisa dimatiin traction control atau mau dihidupin. Dan service, ini pengingat servisnya juga. Oke, kita balik ke home. Nah, kalian trip setup. Ada trip 1, trip 2, dan trip 2 display. Nah, display setup ini adalah buat penampilan dari layar TFT-nya. Nah, itu tadi semua menu yang ada di speedometer Triumph Rocket. Saya akan langsung coba naikin karena ini motornya gede banget, saya juga penasaran. Wah, gede. Oke, tinggi saya 172 cm. Kayak misalnya kaki saya turun dua-duanya dan masih bisa menapak. Karena memang motornya itu nggak terlalu tinggi juga, jadi ini masih oke. Cuman memang di bagian jok ini dia agak lebar dan sedikit mengganjal, terutama di bagian paha belakang sini nih. Untuk setang, wah dia lebar banget, tapi karena nekuknya ke arah pengendara, ini masih enak loh. Tangan saya juga masih santai, tapi memang ngebukanya jadi lebar banget. Nah, kalau ngomongin pijakan kaki, dia ala motor cruiser, kakinya agak-agak selonjoran. Dan dia footstepnya bisa di-adjustable, jadi bisa diatur atau di-adjust sesuai dengan postur kalian. Untuk bisa jok, ini empuk dan lebar. Terutama di bagian belakang sini, ini ada semacam back support, jadi lumayan bisa buat ngebantu buat senderan. Nah, berat motor ini di angka 290 kg dan itu sudah lebih ringan 15% dibandingkan Triumph Rocket 3 versi sebelumnya. Kita langsung coba yuk. Nah, itu ya tadi teman-teman Otomotif TV. Kita udah nyobain Triumph Rocket 3. Handlingnya, wah ternyata nggak seseram tampilannya yang gede dan kelihatannya berat banget. Kalau kalian udah naikin, ini motor justru rasanya tuh enteng. Dipakai buat belok-belok juga nurut. Tapi memang kalian harus adaptasi dulu ya di untuk awal-awal. Cuma memang dari rondanya yang cukup lebar, agak pengaruh kalau kalian lewatin jalan-jalan berlubang-lubang gitu. Motor agak goyang kiri kanan. Tapi itu oke karena efek dari bannya yang lebar. Nah, terus kalau suspensinya dengan settingan bawaan, saya nyobain ini empuk dan sudah pas sih karakternya ya. Jadi buat jalan yang berlubang, redamannya juga empuk. Kemudian buat nikung-nikung, motor juga tetap anteng, nggak yang limbung banget gimana-gimana. Motor masih dalam kendali kita. Nah, terus kalau ngomongin performa untuk mesinnya, ini torsinya gede, 221 Nm. Tapi nggak liar, walaupun kalian buka gas dengan secara cepat, torsinya tuh ngejambak tapi terbilangnya smooth. Aliran torsinya terasa lembut dan itu terus ngisi. Terus kalau kalian lewat kemacetan yang harus sering tarik-tarik kopling, udah kebantu sama fiturnya dari Triumph tadi. Koplingnya ini enteng dan ini udah hidrolis. Jadi buat kemacetan, tangan kiri sih sebenarnya nggak akan terlalu pegal. Cuman
Karena ini adalah mesinnya 3 silinder 2500 cc, ya wajar ya kalau kalian pakai dalam kota, tentu hawa panas mesin berasa, terutama di bagian bokong dan juga betis. Nah, catatan kalau kalian pakai sepatu casual atau yang berbahan karet, hati-hati nih, sepatunya jangan sampai nyentuh ke leher knalpot. Ini contohnya sepatu saya nih, karetnya sedikit lumer kena leher knalpot. Lehernya bagian bawah sini ya, kalau untuk sini sih nggak masalah karena ini ada pelapis buat pelindung bagian betis dari panas leher knalpotnya. Nah, sekarang harganya berapa? Triumph Indonesia menjual Rocket 3 ini dengan harga 750 juta off the road. Jadi kalau on the roadnya buat di wilayah Jakarta ditambahin 13,5% aja. Ya lumayan lah. Untuk kompetitornya sendiri bisa dibilang nggak ada yang head to head, cuman orang-orang banyak menyebutkan ini adalah kompetitor dari Ducati Diavel. Cuman kalau dari segi mesin, wah Rocket 3 lebih gede jauh. Kemudian untuk fiturnya juga lebih canggih Triumph Rocket 3 ini. Oke teman-teman, rasa cukup video kita hari ini yang ngebahas Triumph Rocket 3. Ini motornya asik banget, gede tapi tadi pakainya enteng. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Otomotif TV, di share ke teman-teman kalian. Barangkali memang ada yang lagi nyari Triumph Rocket 3 atau nyari motor cruiser yang mesinnya lumayan gede, ini bisa banget jadi pilihan. Sampai ketemu di video selanjutnya.